Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul Rabbi sidni anna warzuqni fahmi. Baik, para mahasiswa peserta mata kuliah persamaan diferensial untuk kelas B ini, eh, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1 yang disebut nanti bentuknya persamaan diferensial homogen dan non-homogen. Ya. Apa bentuk persamaan diferensial homogen dan apa persamaan diferensial yang non-homogen? Baik, saya akan jelaskan berikut ini. Dengan lebih dulu kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal usri yusra. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam beberapa tafsir, ini adalah janji Allah yang tegas bahwa bersama kesempitan ada kelapangan, bersama ada jalan keluar, dan bersama kesukaran atau kesulitan ada kemudahan. Jadi nanti hal-hal yang terkait dengan persamaan diferensial, kalau dirasa cukup sulit, tapi pasti ada jalan keluar. Ya. Baik. Nah, kita akan memulai dengan bentuk umum ya, yang disebut persamaan diferensial linier. Jadi ini bentuk persamaan diferensial linier. Ini bentuk persamaan diferensial linier. Dan orde 1, karena ini ada Y aksen dan disebut persamaan diferensial karena ini ada persamaan atau ada simbol sama dengan. Dan bentuk persamaan diferensial orde 1 atau orde pertama linier itu ditandai dengan bentuk Y aksen plus PX Y ya, perkalian PX sama Y fungsi PX, ini fungsi yang hanya variabel X dikali Y sama dengan fungsi QX, fungsi yang hanya variabel X untuk fungsi Q. Ya, jadi bentuknya persamaan diferensial orde 1 linier itu seperti ini. Kalau QX-nya 0, jadi kalau QX-nya 0, ya, kalau QX-nya ini 0, maka disebut persamaan diferensial linier homogen. Jadi kapan persamaan diferensial linier homogen ini? Kalau QX-nya 0. Jadi bentuknya menjadi Y aksen plus PXY sama dengan 0. Ini namanya persamaan diferensial orde 1 linier homogen. Ya. Ya, linier dan homogen. Karena QX-nya sama dengan 0.
Atau kalau ditulis dalam bentuk format yang berbeda, Y aksennya kita ganti dengan DY per DX plus PX Y sama dengan nol. Jadi bentuknya menjadi sederhana atau boleh juga kalau dalam bentuk model eksplisit, ya. Kalau dalam bentuk model eksplisit, maka PXY-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan menjadi min PXY. DY per DX sama dengan min PXY, di mana PX-nya ini hanya variabel X. Oke, tentu menyelesaikan PD orde 1 linier homogen ini mudah karena kita bisa menggunakan cara seperti materi kita sebelumnya, yaitu kita kumpulin Y ke pasangannya dengan DY dan PX-nya dibiarkan berada di posisi sebelah kanan, lalu dikali DX gitu ya. Jadi bentuknya akan seperti berikut ini. Jadi bentuknya akan berbentuk DY per Y sama dengan min PX DX. Setelah itu kalian integralkan. Integralnya DY per Y itu adalah ln Y seperti sebelumnya, gitu ya. Jadi hasilnya adalah ln Y. Sementara min PX DX kalian bisa menggunakan integral PX DX yang ditambah C. Nah, integral PX DX ini bergantung pada bentuk PX-nya. Nah, karena kita bentuknya ln Y, maka Y-nya adalah CE pangkat, ya, eksponensial pangkat integral PX DX. Jadi bentuknya menjadi bentuk yang standar seperti kemarin, tapi PX-nya kita integral. Nah, bagaimana integral PX DX? Ya, kalian gunakan tabel integral ya untuk menyelesaikan PD orde 1 linier homogen. Baik, Pak R akan berikan contoh. Oke. Oke, saya akan pakai iPad untuk memberi contoh. Contoh untuk menyelesaikan PD orde 1 PD orde 1 linier homogen. Ya, terlihat ya, teman-teman. Contoh satu.
Misalnya dy per dx plus x kuadrat y sama dengan 0. Ini bentuk PD orde 1 dan linier homogen karena ada Qx-nya sama dengan 0. Jadi di Qx-nya ini sama dengan 0. Jadi ini bentuk linier homogen. Dan yang ini itu mewakili Px. Jadi ini mewakili Px-nya ini. Ya. Px-nya berbentuk x kuadrat. Oke. Berarti solusinya adalah oke, y-nya itu c kali eksponensial pangkat integral min px dx. Ya, jadi kalau begitu kita lebih dulu mencari integral dari px dx. Apa px-nya? Di sana px-nya berbentuk x kuadrat. Jadi x kuadrat dx. Ya, saya kira bentuk x kuadrat dx kalian cukup menggunakan tabel bisa dengan mudah mendapatkan hasilnya ya. Apa integral x kuadrat dx? Tentu saja x pangkat 3 dibagi 3 plus c gitu ya. Tapi karena c-nya sudah diletakkan di depan hasil y ini, maka cukup hasilnya c e pangkat minus x pangkat 3 per 3 merupakan sebagai solusi dari PD orde 1 bentuk seperti ini. Jadi, itu solusi dari bentuk PD orde 1 linier homogen. Oke, contoh berikutnya lagi ya, yang mudah lagi gitu ya. Contoh yang kedua, selesaikan PD orde 1 linier homogen berikut. dy per dx minus x y sama dengan 0. Dia orde 1 linier homogen. PX-nya apa ini? PX-nya. PX-nya apa? Sirot. Seno. PX-nya apa? Rehan. Sidang Halim. Jalmi. Karena ini kalau nggak ada yang bersuara.
X ya, PX, Pak. XY, Pak. X, Y sih. Tell Min me, XY. kan? Bentuk PD orde satu linear homogen kan PY per TX plus PX Y sama dengan nol. Berarti mana PX-nya? X itu Pak. X, Pak. Min X. Oke, Iya. min X. X. Gitu ya. Jadi min X. Oke. Paham ya? Mantap. Ya, baik. Apa? Dengan demikian, solusinya adalah Y sama dengan T kali eksponensial pangkat min PX DE. Ya, berarti sama dengan C min, langsung aja Pak R tulis di sini. Karena PX-nya min X, berarti ini min X DE. Oke, min menjadi plus. Karena menjadi plus, berarti T integral X dE. C E pangkat integral X dE. Hasilnya C E pangkat X kuadrat per 2 yang merupakan hasil integral X dE. Itu tidak perlu kasih C lagi karena C-nya sudah di sini. Itulah dua contoh PD orde satu linier homogen. Apa? PD orde satu linier homogen. Ya. Sekarang eh, kita akan menyelesaikan yang non homogen. Kembali ke materi kita yang non homogen. Nah, ini bentuknya. PD orde satu linier non homogen itu Qx-nya tidak sama dengan nol. Ya, Qx-nya tidak sama dengan ini. Jadi bentuknya Px-nya ada, bisa angka, bisa variabelnya X saja, kali Y sama dengan Qx. Di mana Qx-nya ini juga bisa berupa angka, bisa juga berupa variabel X. Ya. Untuk menyelesaikan solusi PD yang non-homogen, untuk solusi PD yang non-homogen, diperkenalkanlah persamaan berbentuk PX. Ya. Ini penjelasannya agak agak rumit sedikit, tapi Pak R akan lompat saja ke solusinya ya. Nanti saat ketemu saja, saat kita ketemu di kelas, nanti saya jelaskan kenapa kok dapat VX ya. Jadi ini VX itu sebagai pemisalan, lalu VX ini mengalihkan ke bentuk PD orde satu linear homogen, non homogen ini, jadi VX kali DY per DX, jadinya VX DY per DX, VX kali VXY, menjadi VX PXY, PX juga kalikan QX menjadi VX QX. Nah, bentuk yang di depan ini itu bisa diubah dalam bentuk format perkalian VX kali Y. Bentuk yang di depan ini bisa kita ubah menjadi perkalian PX kali Y di diferensial. Ya. Dulu mungkin kalau kita belajar kalkulus, perkalian dua fungsi dalam diferensial hasilnya fungsi yang pertama dikali
turunan fungsi yang kedua, yaitu yang ini. Lalu turunan fungsi yang kedua kali PE. Jadi nanti bentuknya menjadi ini, Y-nya. Ya, Eh, Pak R langsung aja ke sini. Ya. Tapi nanti bentuknya, solusinya, Y-nya adalah super Vx kali integral Vx dx dx. Karena ini kan ini kan diintegral ya, berarti kan Y-nya adalah Vx dx kali dx dibagi Vx. Jadi bentuknya menjadi ini. Super Vx integral Vx kali dx kali dx. Sekarang bagaimana mendapatkan Vx? Oke, Vx bisa diperoleh dengan cara seperti penjelasan tadi Pak Herubi ya, di sini. Jadi Vx bisa dengan cara ini tadi di turunannya Vx kali Y sama dengan Vx kali turunan Y. Gitu ya. Ini agak rumit kalau di kelas Pak Her bisa menjelaskan detail ya. Tapi karena ini di Zoom, jadi intinya nanti Vx itu adalah eksponensial pangkat integral Px dx. Itu Vx. Px itu adalah eksponensial Px dx. Sehingga kalau Vx sudah diperoleh dengan mengintegral Px dx lalu eksponensial pangkat hasil integralnya, lalu dimasukkanlah ke dalam Y ini. Px-nya dimasukkan ke sini, masukkan ke sini, lalu integral, kita akan peroleh hasil solusi PD order 1 linear non-homogen. Baik, Pak R akan berikan contoh, diingat-ingat yang di kotak ini, gitu ya, untuk solusi PD order 1 linear non-homogen. Oke, contohnya ini. Kalau Pak R selesaikan di ini ya, di iPad. Ya, ya, lebih jelas. Ketika share ini, kalian sudah punya, saya kira, hasil unduhan dari PPT-nya yang sudah ada di LMS. Oke, saya akan save. Contoh PD model 1 linear non homogen. Oke. Tadi bentuknya seperti ini ya, diingat-ingat. Y per Px plus Pxy sama dengan Qx. Qx-nya tidak nol. Itu PD order 1 linear non homogen. Kemudian solusinya tadi sudah ditayangkan Pak R ya, bahwa Y ini solusinya itu adalah seperti PI ya, eksponensial pangkat
integral PX-nya itu adalah integral. PX integral PX kali IX DE. Oke, itu solusi Y-nya. Tapi pertama kali yang harus kita cari dulu adalah PX. Dengan PX-nya itu adalah apa tadi? Eksponensial integral PX DE. Ya, itu PX-nya. Oke. Itu solusi utama untuk menyelesaikan PD orde 1 linier non homogen. Kalian cari dulu PX. PX-nya dicari. Yes. Nah, setelah PX diperoleh, barulah dimasukkan untuk mendapatkan solusi Y. Baik, ini contoh pertama, Pak Herodes. Berikan yang sederhana, ya. Misalnya DY per DX minus per X Y sama dengan E. Oke. Jadi DY per DX min seperti Y sama dengan X. Apa ini PX-nya? Mas Henok? -1/X, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, PX-nya benar, Mas. Minus per X. Oke. Saya tanya ke Sami, apa QX-nya? Apa, Mas? Tidak? Rehan? QX-nya apa ini? Apa Pak pertanyaan tadi Pak? X, Pak. X. Oke, good. Jadi PX-nya min per X, PX-nya X. Nah, tugas pertama kita cari dulu ya. Yang dicari PX dulu. Apa itu Pak R? PX itu E pangkat integral PE. Oke, berarti E pangkat integral min seper X DE. Itu Mas. Oke. Kalau lihat tabel, ya, kalau kalian lihat tabel, E pangkat integral min super X dx itu berarti kita mencari solusi integral bagi bentuk ini ya. Bentuk ini nih. Oke. Jadi nyari integral bentuk integral min super X dx. Kalau kalian lihat tabel hasilnya ln X. Jadi hasil dari integral ini itu adalah E pangkat min ln X. Itu Mas. Itu, Mas. Punya min ln X. Oke. Dalam teori logaritma yang ini Pak R perlu sampaikan. Jadi kalau ada catatannya ini catatan supaya dipahami. Catatan kalau ada A ln X itu sama saja dengan ln
X pangkat A. Ya, jadi ingat-ingat jadi turun logaritma itu gitu ya. Jadi A ln X itu ln X pangkat A. Kalau kalau min ln X jadi kalau min ln X itu sama saja dengan ln apa mas? X pangkat min 1 gitu ya. Itu pertama, catatan pertama. Oke. Yang kedua, kalau ada E ln oh sorry maksudnya F, kalau ada E ln A itu sama dengan A itu maksudnya. Jadi E ln A itu matematika sama dengan A. Jadi kalau ada E ln E itu sama dengan X. Kalau ada E min ln X itu berarti sama dengan X pangkat min 1. Tadi min ln X itu ln X pangkat min 1. Jadi X pangkat min 1 itu sama saja dengan E pangkat min ln X itu sama dengan X pangkat min 1 atau sama dengan seperti X. Ya matematikanya. Ini tambahan catatan supaya dipahami dalam teori logaritma. Jadi solusi Vx-nya ini, jadi solusi Vx-nya di Vx-nya itu adalah E pangkat min ln X menjadi seperti X. Itu Vx-nya. Ya Mas ya. Nah, sekarang bagaimana Y-nya? Ini kan Y-nya yang akan kita cari. Y-nya adalah seperti PI kali integral PI GX. Jadi dengan demikian, jadi Y-nya adalah seperti tadi teorinya integral PX QX DX, maka PX-nya sendiri seperti jadi seperti integral seperti QX-nya di dalam soal ini QX-nya ini tadi QX-nya X. Berarti ini Pak R ganti dengan X DE. Sehingga yang atas, yang depan ini seper X itu X, integral seper X kali X berarti DE. Oke, yang ini menghasilkan integral X kali integral DX biar stabil, integral hasilnya X plus C gitu. Jadi ini hasilnya adalah X plus C. Dengan demikian, solusi soal itu adalah X kuadrat plus C kali X. Jadi solusi PD contoh Pak R berikan ini adalah hasilnya ini adalah ini PD yang ini. Solusi umumnya adalah X kuadrat plus C. Oke. Contoh lain ya. Oke, masih ada waktu. Saya akan berikan contoh yang lain. Misalnya
Contoh yang kedua, selesaikan PD ke satu berikut. DY per DX plus 5Y sama dengan 10 kali ya. Oke, DY per DX plus 5Y sama dengan 10. Oke, saya tanya pada salah satu yang hadir. Misalnya saya tanya Raihan, ini PD apa ini? Non homogen, Pak. Ya, Yang bukan homogen. ya non homogen ya. Karena QX-nya ada angka, ada variabel atau ada angka. Ya. Oke, Sirot, PX-nya apa ini? PX-nya 5 enggak, Pak? kamu udah tanya. Sirot, PX-nya apa? Halo, Sirot, Oh, tadi ulangi udah lagi tuh. tadi. Atau Sadan, PX-nya apa ini? Rasid, Salmi, PX-nya 5, Pak. 5. IX-nya tidak 10, Pak. 10. Itu ya, memahami gampang ya. Nah, IX-nya. Oke, untuk mencari solusi, cari lebih dulu PX. Apa tadi PX? PX apa? PX itu adalah E pangkat integral PX dx ya, betul VX. Jadi ini, jadi VX yang dicari lebih dulu. Ini VX-nya dicari lebih dulu. Jadi VX-nya adalah E pangkat integral PX dx. Tentu saja E pangkat integral 5 dx ya. Integral 5 dx. Kalau kalian lihat tabel integral 5 dx itu ya berarti 5x, Mas. Ya, karena dx itu di integral x, maka 5 dx ya 5x. Itu integral 5 dx. Setelah itu nyari y. Nyari y tadi seperti integral px kali qx dx. Oke. Hasilnya seperti E pangkat 5x integral E pangkat 5x kali Qx. Qx-nya 10 dx. Ya, itu. Karena 10 sebuah angka, maka boleh dikeluarkan dalam teori integral. Seper E pangkat min 5x kalau naik menjadi E pangkat min 5x. 10-nya Pak R taruh di depan. Integralnya tinggal E pangkat 5x. dx.
Oke, kalian buka integral 5x dx. Coba bareng-bareng 5 integral eksponensial ya, yang mana ya? Saya akan coba membantu mencarikan integral tabel integral. Oke, lihat di sini tabel integral yang berkaitan dengan E pangkat. Mungkin ada ya di sini salah satu tabel. Mana Mas? Saya bisa menikmati mahasiswa itu Ini ya. E pangkat X dx itu tetap E pangkat E. Tapi kalau ada integral E pangkat AX, hasilnya seperti integral E pangkat AX ya. Tetap AX tapi dibagi seper A ya. Nanti mudah-mudahan nanti kalian menambahi tabel yang lebih lengkap ya. Ya, saya ganti saja integral lain yang mungkin yang ada I pangkat AX ya. Oh, sudah. Adanya I pangkat AX. Jadi kalau kita punya tabel yang detail lengkap, kali di sini, oke. Integral E pangkat 5x tetap E pangkat 5x tapi dibagi 5 Mas. Jadi hasilnya 10 E pangkat min 5x. Yang ini hasilnya oke, tetap E pangkat 5x tapi dibagi 5 plus C. Ya, oke. Jadi kalau Pak R kalikan sama ini, dikalikan nanti hasilnya 10 dibagi 5 E pangkat min 5x kali E pangkat 5x plus 10 kali E pangkat min 5x kali C. Ya. C-nya di terakhir bisa ditaruh di depan. Karena ini E pangkat 5x sama 5x itu bisa saling dijumlahkan, ini hilang. Ya, oke. Jadi yang ini hasilnya nanti, oke, ini hasilnya 2 plus 10C kali E pangkat min 5E. Inilah solusi contoh yang kedua. Oke, ya itu nanti Pak R share juga ya ini contoh-contoh ini. Sekarang Pak R akan berikan ilustrasi untuk teknik elektro. Ya, kemudian masih ada waktu 15 menitan. Contoh untuk teknik elektro ya. Misalnya ada rangkaian listrik
Masa sosiologi ya. Fakultas udah. Fakultas udah. Ini L-nya Terima kasih pokoknya. 10, L-nya 2 Henry. Teknologi pakan udah. Oke, ini bentuk PDA tekanannya sudah. Pemerintahan sudah. Fisioterapi sudah. 20 sudah. volt. Eko sudah. Pancasila sudah. PAI sudah. Agro sudah. Biologi sudah. Sudah. Bahasa sudah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah. Sudah. Makanya kalau nggak salah udah. Lanjut lagi ya. Ya. Ini saklarnya Pak R tutup, tegangan 20 volt, memberi sumber tenaga pada resistor dan induktor. Oke, menurut teori hukum Kirchhoff berlaku saat saklar ditutup, ya, yaitu saat T sama dengan 0, arus listrik pada saat T0 adalah 0 ampere. 0 ampere aja ya, untuk contoh. Sekarang berapa arus listrik? Tentukan arus listrik setelah 2 detik. Arus listriknya berapa setelah 2 detik? Oke, solusinya menurut teori hukum Kirchhoff, tentu saja PR ditambah PL itu sama dengan sumber teganannya. PR-nya I kali R plus PR-nya L DI per DT sama dengan V. Oke, kita masukkan angka-angkanya 10I plus 2 Henry DI per DT sama dengan 20. Ya. Ini bentuk PD order 1 linear non homogen. Sebab kalau ini disusun lagi, DI per DT, angka 2-nya membagi semuanya, plus 5I sama dengan 20 dibagi 2, sama dengan 10. Oke. Jadi ini bentuk PD linear non homogen yang bentuknya bukan variabel X tapi variabel T waktu, dan Qx-nya diganti Qt. Jadi ini bentuk bukan dalam bentuk variabel Y dan X tapi dalam bentuk waktu dan arus, ya, yang tentu ditulisnya berarti PT bukan PX, bukan GX tapi GT. PT-nya 5, GT-nya itu 10 gitu ya. Jadi ini seperti bentuk DI per DT plus PT
PTI, ini QT, gitu ya. Jadi Y-nya diganti I, X-nya diganti T. Jadi PT-nya 5, QT-nya 1. Jadi persis seperti contoh yang Pak R tulis di dalam soal ini ya. Seperti ini contohnya persis. Y per DX sama dengan 5Y sama dengan 10. Tapi ini dalam bentuk format DI per DT plus 5I sama dengan 10. Sehingga mengikuti contoh dari atasnya, solusi I-nya, gitu ya, biar cepat ya Pak R. I-nya, persis contohnya kebetulan ya, jadi lebih cepat. I-nya itu berarti ini nih, 2 plus 10C E pangkat 5T gitu ya. Jadi bentuknya menjadi 2 plus 10C E pangkat min 5T. Jadi min 5T. Jadi 2 plus 10 C E pangkat min 5T. Karena saat T0 I-nya 0, ya, jadi saat T-nya 0 I-nya 0, maka ini diganti 0 sama dengan 2 plus 10C E pangkat min 5 kali 0. E pangkat 0, E pangkat 0, 1. Jadi 2 plus 10C kali 1. Oke, berapakah C-nya? Ini pindah ke kiri, min 2, 10C. Berarti C-nya min 2 per 10. Atau min 1/5. Oke. Jadi arus yang mengalir dalam bentuk simbol begini, fungsi waktu adalah 2 plus 10 kali min 1/5, oke, E pangkat min 5T, karena C-nya sudah diganti min 1/5. Atau 2 min 2 E min 5T. Itulah bentuk arus yang mengalir. Saat pertanyaan berapa arusnya saat 0,5, maaf, saat 2 detik kalau nggak salah. Ya, jadi kapan, berapa arusnya saat 2 detik, cukup kalian T-nya ganti dengan 2. Jadi saat 2 detik adalah 2 min 2 I pangkat min 5 kali 2 berarti min 10. Hitunglah pakai kalkulator. Kalian bisa cari di kalkulator, mungkin kalian punya kalkulator yang saintifik. Mana ya? Kalkulator saintifik. Oke, tadi 2 dikurang 2 kali eksponensial pangkat mungkin min 10. Ini jelek lagi.
Jadi akan mendapatkan kesan kau bilang Itu. itu bukan Oh, tapi bukan yang baik. Pak, pangkat itu yang X pangkatnya itu Pak, Oh ya, ya ini aja. ini nilainya berapa sih? Oke, ini aja ya. Mudah-mudahan benar. 2 min 2 kali eksponensial ini ya pangkat. Betul. Min betul. Oke. Ketemunya 1,999. Oke. Nanti ketemunya ini 1,999. Benar Mas ya? Oke. Itu Mas, EK, linier, homogen, dan non homogen. Kalian gambar pakai SmartMap, bisa gitu ya, persamaan ininya. Ini kalian pakai MATLAB, oke, mumpung ada waktu, bisa dibuatkan gambar pakai MATLAB. Oke, E-nya itu dari 0 ke step 01 sampai 3 ya. Harusnya itu adalah 2 minus 2 kali eksponensial pangkat min 5 kali T. Not ini Mas. Saat 2 detik, berarti kalian geser kedua ya. dari mana buat Ya, cinta belajar hampir 2 juga ya. Hampir 2 juga, tapi nah, apa grafiknya karena terlalu dekat dengan 2 ya. Tapi 1,999. Oke, itu saya akan ini bayar.
kualitas waktu itu biasanya sudah belajarnya belajar itu Ya, itulah kira-kira begitu. Jadi kita harus bisa waktu. Eh, itu nanti kalian juga mengerjakan soal seperti itu dengan soalnya hampir sama, tapi angkanya pakai ubah ya. Jadi tugas lihat di sisa waktu setelah online ini, lihat yang keberapa Seno? Yang ketiga, Pak. Ya, oke. R-nya Om, R-nya si Henry, R-nya HP, gitu ya. HP 2 angka pasien ini. Bila 0 ganti 9. Atau ini AB saja deh. Oke. Yang ini B. Yang ini ubah. Dan lagi tadi bisa. Pot. Oke. Bila harus saat dengan 0 adalah 0 saja, tes. Tentukan harus 0,25. Gambar harus T dengan itu soalnya teman-teman. Ya, artinya keluarga. Oke, nanti saya share ini layar yang saya tulis. Demikian yang bisa Pak sampaikan supaya tidak berlama-lama dengan Zoom. Sisa waktunya digunakan untuk mengerjakan. Itu ya Ilham dan teman-teman yang lain. Saya akan foto kehadiran teman-teman hari ini yang tampil di layar. Silakan on-kan kameranya untuk bukti ke Prodi bahwa kita mengadakan perkuliahan di hari ini meskipun dengan bentuk online. Oke, ada 2 layar, maka Pak R akan 2 kali menampilkan layar. Oke, yang pertama siap-siap. Wahid, Isnen, Salasa.
Oke. Bentar ya. Layar yang kedua. Layar kedua. Ya, ini masih banyak yang belum. Brian. Oke. Gendan, Nafi, Irma, Novita, tampilkan layarnya. Wahid, Isnen, Tarata. Oke. Satu kali lagi. Sorry. Wahid, Isnen, Tarata. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebentar lagi saya share hasil saya menulis di catatan dan silakan sisa waktunya untuk mengerjakan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Supaya tahu Kasih rot ya. Satria. Saya keluar ya.